Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wasyukurlah, sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, izinkan Kang Darman untuk menyampaikan perihal tentang menyingkap takbir misteri letak istana iblis dengan metode zikir napas. Ya, dengan zikir napas senantiasa kita amalkan secara kontinu atau secara istiqomah. Insya Allah akan memahamkan segala ilmu-ilmunya, baik yang lahir maupun yang batin. Nah, terutama yang batin samar dan tidak akan bisa dilihat oleh mata zahir, tapi Allah akan mengetahui dan Allah akan memahamkannya. Maka dengan metode zikir napas, aktifkan terus di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita ini diberi napas oleh Allah untuk beribadah kepadanya, dan dinapaskan oleh Allah untuk selalu sadar kepada Allah. Nah, jika zikir napas kita amalkan meresap sampai ke relung dada kita, ke sumsum tulang kita, pasti Allah akan memberi suatu pemahaman yang belum pernah kita pahami sebelumnya, terutama menyikap misteri letaknya istana iblis yang ada di dalam diri kita. Nah, maka dengan mengamalkan zikir napas, keluar masuk napas ini sebagai pengaktifkan kesadaran, yaitu sadar ilahi, dan Allah akan memahamkan yang terjadi kepada diri kita sehari-hari, baik yang lahir maupun yang batin. Apalagi yang batin ini, Allah akan memahamkan atas kesadaran kita kepada Allah. Jika kita berbicara lantang, berpikiran kotor, berkeinginan lebih, nah, itu adalah yang disebut dengan nafsu. Dan nafsu itu asal muasal daripada wujudnya iblis. Nah, dengan metode zikir napas, insya Allah kita akan dipahamkan letak istana iblis di dalam diri kita. Nah, yang mana? Tentu karena seiring keluar masuk napas ini, dada kita ini bagaikan di black, bagaikan di laser. Nah, sehingga dibersihkan daripada kotoran-kotoran yang menghijab diri, menghijab jiwa untuk menyaksikan Allah. Ketika runtuhnya istana iblis atau ego diri kita, maka terbukalah tirai alam ilahi. Nah, ini letak istana iblis itu ada di dalam hati dan pikiran kita, karena hati ini selalu mendorong kepada kebaikan dan pula ketidakbaikan. Apalagi pikiran selalu mendorong dengan keangkar murkaannya, keserakahannya, kejelekannya, karena pikiran ini tajam. Kita manusia tidak akan mampu untuk mengikuti alam pikir, karena pikiran itu mampu membayangkan yang belum terjadi juga bisa dibayangkan. Nah,
Apa kita mau mengikuti pikiran atau mengikuti Allah? Nah, tinggal milih. Maka dengan kesadaran, pikiran itu cukup untuk disaksikan, bukan untuk diikuti. Baik, sahabat Kang Dharma Desa, para pengamal zikir napas untuk menuju kesadaran ilahi, yaitu sadar Allah. Maka mari kita sama-sama untuk belajar mengikis pelan-pelan, sedikit demi sedikit istana iblis di dalam diri kita untuk hancur dan lebur, sehingga terbentang nyata alam ilahi di dalam kesadaran kita. Maka itulah jalan menuju kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar metode zikir napas, jiwa ini akan selalu tenang, damai, dan menang menyaksikan yang agung. Ya, sahabat Kang Dharma Desa dimanapun berada, para pengamal zikir napas sadar Allah senantiasa hidupnya itu selalu terus tuntun, selalu damai dan terarah karena mengikuti arahan-arahan Gusti Allah dengan segala tanda-tandanya atau ayat-ayat yang tersirat. Nah, disinilah ketika mengamalkan zikir napas, menyingkat letak istana iblis, yaitu yang ada dalam diri yang disebut dengan ego diri ataupun nafsu diri. Ketika sudah melebur dengan keyakinan yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah, maka hidupnya akan selalu beribadah kepada Allah karena mengabdi. Nah, sahabat Kang Dharma Desa, para pengamal zikir napas sadar Allah, zikir napas itu suatu anugerah karena Allah berikan supaya makhluk hidup ini yang bernama manusia itu terang benderang di dalam hidupnya, tidak tersasar atau tidak terjerumus ke jalan yang salah. Maka bagi siapapun yang mengamalkan zikir napas sadar Allah, insya Allah hidupnya akan tentram, hidupnya akan damai, karena itulah surga baginya. Ya, itulah sekelumit menyingkap tabir misteri letak istana iblis dengan metode zikir napas yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan ego diri. Itulah istana iblis. Maka dia wujud kepada bala tentaranya, yaitu pikiran, perasaan, serta keinginan yang berlebihan. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Dharma Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.